Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Ajian Jaran Goyang. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Sudut pandang Laras, korban pelet. Di sisi lain senja di sawah belakang desa, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Langit berwarna oranye keemasan. Laras, gadis desa berparas ayu, berjalan sendiri sepulang dari ladang. Matanya nanar, pikirannya kacau. Kenapa aku terus kepikiran Bimo? Padahal dulu aku jijik padanya. Tapi sekarang, rasanya aku butuh dia. Gumam Laras dalam hati. Tiba-tiba Laras berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Telinganya menangkap suara gamelan halus dari kejauhan, tapi tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Di sisi lain, di gubuk tua di tengah alas, gubuk reot di tengah hutan. Di dalamnya, Bimo duduk bersila di hadapan Kasan, dukun tua berpakaian serba hitam. Di tengah mereka, sesajen, kendi berisi darah ayam cemani, dan wayang kecil berbentuk kuda. Kau yakin ingin dia menjadi milikmu selamanya, nak? Sekali jalan ini kau pilih, tak ada kembali. Tanya dukun Kasan. Dia harus jadi milikku, Mbah. Laras tak boleh punya siapa-siapa selain aku. Jawab Bimo. Dukun Kasan mengangguk pelan, lalu mengambil kendi dan wayang kecil. Baiklah. Dengarkan dan ulangi mantranya setelahku. Ujar dukun Kasan. Mantra pelet jaran goyang dibacakan perlahan dan penuh tekanan mistis. Bismillahirrohmanirrohim. Nyawiji rasa kangenmu, Kang Laras anak putu Adam, rasamu tak geter-geter, koyo jaran digoyang angin kidul, metu getihmu, metu nemung kanggo aku, tak cepaki tresnamu, kowe bali, kowe teko, saking tresnalan kangenmu marang aku. Amin ya robbal alamin. Wayang kecil digoyang perlahan mengikuti irama mantra. Kendi diteteskan ke tanah. Di kamar Laras pada tengah malam, Laras terbangun mendadak. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia melihat bayangan kuda menari di dinding kamarnya, walau tidak ada sumber cahaya yang jelas. Tiba-tiba, tangannya bergerak sendiri, menulis nama Bimo di lantai dengan jari. Kenapa aku ingin dia sekarang? Gumam Laras berbisik gemetar, pelet jaran goyang telah dilempar. Cinta telah dikutuk. Tapi jalan menuju kutukan ini baru saja dimulai. Sudut pandang Bimo, pelaku pelet. Di warung kopi pinggir desa, malam hari, hujan rintik. Lampu temaram. Bimo duduk sendiri di pojokan, menatap ke arah jalan yang sepi. Gelas kopi sudah dingin. Wajahnya gelisah, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Sudah 3 hari sejak mantra itu diucapkan. Laras mulai berubah. Tapi kenapa aku merasa ada yang mengikuti aku? Kenapa setiap malam aku bermimpi dihampiri bayangan kuda tanpa kepala? Tanya Bimo. Dalam hati, seorang lelaki tua mendekat, pemilik warung. Ia menatap Bimo lekat-lekat. Lelaki muda,
Kau main-main sama ilmu yang bukan hakmu, ya? Bau tanah di tubuhmu mulai keras. Tanya Pak Minto, kau bilang apa, Pak? Tanya Bimo kaget, ada yang bakal menuntut balas kalau kau terus maksa cinta yang bukan milikmu. Apalagi pakai jaran goyang. Itu bukan sekadar ilmu pelet, tapi perjanjian gaib. Ujar Pak Minto. Bimo tertidur pulas di kamarnya. Lampu padam. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di padang luas, gelap, berangin. Seekor kuda hitam tanpa mata menatapnya dari kejauhan. Lalu, terdengar suara berat yang menggema, siji, loro, telu. Wis wayahe kowe embayar tumbal. Ucap suara gaib, gaung berat, kuda itu mendekat dengan derap mengguncang tanah. Bimo berlari, tapi tubuhnya seakan tertanam di tanah. Dari perut kuda itu mengalir darah hitam, dan muncul wajah Laras, menangis dalam jeritan sepi. Kenapa, Bimo? Kenapa hatiku kau kunci dengan darah dan mantra? Tanya Laras di dalam mimpi. Lirih, Bimo terbangun dengan jeritan. Di tangannya ada bekas luka berbentuk tapak kaki kuda kecil, menyala merah. Di sisi lain di gubuk dukun Kasan, Bimo mendatangi Kasan, panik. Gubuk penuh asap kemenyan. Angin seperti berhembus dari dalam gubuk. Mbah, aku lihat sesuatu. Mimpi buruk, kuda tanpa kepala. Kenapa begitu? Tanya Bimo, itu bukan mimpi. Itu peringatan. Kau sudah menumbalkan bagian dari jiwamu sendiri untuk mengikat Laras. Dan sebentar lagi, makhluk penjaga pelet akan menagih. Jawab dukun Kasan, makhluk penjaga? Tanya Bimo, namanya Sing Joget. Ia muncul dalam bentuk kuda. Setiap malam ia akan mendekat. Kalau kau tak kuat menjaga kendali, ia akan mengambil salah satu dari kalian. Jawab dukun Kasan. Di sisi lain Laras duduk di depan kaca. Ia menyisir rambutnya pelan, tapi air matanya menetes. Di belakangnya, bayangan Bimo muncul sesaat, lalu hilang. Dari luar, suara derap kaki kuda terdengar. Semakin lama semakin dekat, pelet sudah mengikat hati. Tapi kutukannya tak pernah datang sendiri. Darah dan jiwa harus dibayar. Dan bayangan kuda itu akan terus menari dalam gelap. Sudut pandang, dukun Kasan, di gubuk tua di tengah alas, subuh hari, langit belum terang. Kabut tebal menyelimuti hutan. Dukun Kasan duduk menghadap timur, di hadapannya tungku menyala dengan api biru. Di sekelilingnya, keris tua, sesajen, dan boneka kayu berbentuk manusia. Aku sudah tua. Ilmu ini sudah tak layak diturunkan lagi. Tapi anak-anak zaman sekarang tak pernah mau sabar dalam urusan asmara. Mereka ingin cinta yang dipaksa. Dan setiap cinta yang dipaksa, selalu dibayar dengan jiwa. Gumam dukun Kasan dalam hati. Kasan membuka gulungan lontar tua, berisi tulisan aksara Jawa kuno. Ia membaca dengan lirih dan hikmat. Sopo kang masrahake rasa katresnan nganggo pelet jaran goyang, melungundang Sing Joget, sang penjaga antar alam, sing bakal nari nganti nyawa ditarik. Ucap Kasan. Kilas balik ke Kasan muda.
Kasan muda tampak tampan dan gagah, tengah berlutut di depan makam tua di tengah hutan. Ia juga pernah menggunakan pelet ini demi wanita yang ia cintai. Namun di tengah malam setelah mantra selesai dibaca, kekasihnya justru meninggal dengan wajah senyum namun tubuh membiru. Sejak saat itu, Kasan mengasingkan diri dan menyimpan ilmu itu. Maafkan aku, Sekar. Aku cuma ingin kau mencintaiku. Tapi aku malah memanggil penari dari neraka. Ujar Kasan muda menangis. Balik ke sekarang, Bimo kembali ke gubuk Kasan dengan luka yang makin parah di tubuhnya. Tapak kuda merah di tubuhnya kini berdenyut seperti hidup. Mbah, aku tak tahan. Laras makin tergila-gila padaku, tapi tiap malam aku hampir mati dihantui Sing Joget. Ujar Bimo, kau harus pilih sekarang. Putuskan ikatan pelet itu dengan menanggung kutukannya sendiri. Atau biarkan dia yang jadi tumbal. Jawab dukun Kasan, tidak. Aku cinta dia. Aku tak mau dia celaka. Ujar Bimo, maka kau harus hadapi Sing Joget sendiri, di malam puncaknya, malam Jumat Kliwon. Saat gerbang antar dunia terbuka. Ujar dukun Kasan menatap tajam. Malam menjelang Jumat Kliwon, Kasan mulai menyiapkan ritual pemutusan pelet. Ia menggambar lingkaran darah di lantai gubuk, dan membakar dupa beraroma daging hangus. Boneka kayu Laras dan Bimo ditaruh di tengah lingkaran. Aku hanya bisa membantu membuka jalan. Tapi jalan itu harus dia tempuh sendiri. Sing Joget akan datang. Dan ia akan memilih siapa yang dibawa. Ujar Kasan, ilmu bukan sekadar alat. Kadang, ia adalah jalan menuju kutukan. Dan dalam dunia pelet, Sing Joget adalah penagih. Yang selalu menari sebelum menjemput. Sudut pandang, campuran, Bimo, Laras, dan penglihatan dukun Kasan, di malam Jumat Kliwon, jam 11.45 malam, langit gelap pekat. Angin berhenti. Desa seolah membeku. Di tengah hutan, gubuk Kasan dipenuhi aroma dupa, asap mengepul dari tengah lingkaran darah. Bimo duduk bersila di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar. Di tangannya, boneka kayu yang terikat benang merah, sak wayah-wayah, gerbang antar jagat embuka, sapa Sing langgar kodrak, bakale ketemu Sing Joget. Ujar Kasan lantang, ia menaburkan serbuk hitam ke bara. Api menyala biru kehijauan. Waktu seolah melambat. Dan dari asap itu, terdengar suara gamelan Jawa mengalun, pelan, tapi menyeramkan. Di rumah Laras, Laras terbangun dari tidur. Matanya kosong. Ia berjalan keluar rumah seperti ditarik sesuatu. Kakaknya mencoba menahan tapi tangannya tersambar petir kecil. Laras terus berjalan menuju arah hutan. Seperti kerasukan, tresnaku ora bakal mok putus. Kowe wis caluk. Saiki kowe kudu embayar. Ujar Laras dengan suara berat, bukan suaranya sendiri. Bimo kini tidak lagi berada di gubuk. Ia berdiri di tanah kering tak berujung. Di sekelilingnya, kabut putih dan gamelan. Lalu, muncul Sing Joget, makhluk menyerupai kuda berkepala wanita Jawa, menari lambat di atas darah. Tangannya panjang, mulutnya tersenyum lebar. Tresno dibaleke, nyawamu tak jupuk,
pilih jiwamu. Opo jiwane sing kowe tresnani? Tanya sing joget berbisik, terserah. Ambil aku. Jangan laras. Jawab Bimo berteriak. Tiba-tiba, Laras muncul di dimensi itu, tubuhnya seperti wayang digerakkan paksa. Ia menangis, tak bisa bicara. Benang merah di tubuhnya mulai menyala terbakar. Ora cukup kata-kata. Tresna kudu dibayar darah. Jogetku ora bakal rampung tanpa tumbal. Ucap sing joget. Kasan dari dunia nyata mulai membaca mantra terakhir. Dukun Kasan, dengan suara berat, jaran goyang wis bali. Sopo nyebut asmane kudu mbayar pati, tresno sing maksa, tresno sing dibales dodoloro, tegese tresna kudu lilo, yen tresnamu sejati, lepasken kanthi getihmu. Bimo mengangkat keris kecil, tangannya gemetar. Ia melihat Laras, dan dengan air mata, ia menyayat tangannya sendiri dan menyentuh boneka kayu Laras. Aku cinta kamu, Laras. Bahkan kalau itu artinya aku lenyap. Ujar Bimo, tiba-tiba sing joget berteriak. Tubuhnya mencair jadi kabut. Laras terjatuh, benang merah di tubuhnya terbakar habis. Bimo tersenyum, lalu tubuhnya mulai menghilang satu persatu. Menjadi abu, ditiup angin gamelan. Subuh hari di Gubuk Kasan, Laras terbangun di tengah lingkaran. Ia menangis, melihat boneka Bimo yang kini hangus terbakar. Tak ada tanda-tanda tubuh Bimo, hanya bekas telapak kuda kecil di tanah. Tresna sejati ora butuh mantra. Tapi kadang, tresna sejati kudu mati, kanggo nylametke. Ujar Kasan, lirih, pelet jaran goyang bukan hanya tentang memikat hati. Ia adalah perjanjian antara cinta dan maut. Dan di balik setiap cinta yang dipaksa, sing joget akan menari untuk menagih janji darah yang terucap dalam mantra. Sudut pandang, Laras, di rumah Laras, seminggu setelah ritual, langit mendung. Laras duduk di depan cermin, menatap kosong. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus. Di tangannya, sebuah kalung hitam dengan liontin kecil dari kayu. Satu-satunya benda yang tersisa dari Bimo. Aku tidak tahu kenapa aku bisa mencintainya begitu dalam. Cinta yang awalnya aneh, ternyata dibentuk oleh darah dan mantra. Tapi, kenapa sekarang, meski dia sudah pergi, hatiku masih terikat? Gumam Laras dalam hati, tiba-tiba cermin berembun. Muncul tulisan samar, aku di sini, Bimo. Tanya Laras, terduduk lemas. Beberapa warga mulai mengalami gangguan. Suara derap kuda terdengar di malam hari. Salah satu pemuda desa ditemukan kerasukan dan menyebut nama Laras berkali-kali. Kita harus segera cari Mbah Kasan. Ini ulah dari ilmu terlarang. Arwahnya belum tenang. Ujar Pak RT, desa mulai panik. Kabarnya, ada sosok berjubah hitam yang menari di ladang malam hari. Di atas tanah tempat Bimo sering berdiri menatap rumah Laras. Di Gubuk Kasan, Laras datang mencari jawaban. Gubuk penuh asap. Laras datang tergesa dengan kalung di tangan. Mbah, kenapa dia belum pergi? Kenapa aku merasa dia masih di sini? Tanya Laras, kau tahu kenapa? Karena saat dia menyayat dirinya untukmu,
Separuh jiwanya masuk ke boneka yang kau pegang itu. Kalung itu bukan benda biasa. Itu ikat roh, jawab Kasan. Lalu aku harus apa? Aku tak ingin dia tersiksa di antara dunia. Ujar Laras gemetar, ada satu cara terakhir. Tapi kau harus siap. Karena begitu kau buka gerbang itu, kau bisa kehilangan dirimu sendiri. Ujar Kasan. Di bawah pohon randu alas, Laras duduk dalam lingkaran. Di hadapannya, dupa menyala. Ia mengenakan kalung ikat roh. Kasan membaca mantra pemanggil jiwa yang tersisa dari pelet, dukun Kasan, dalam bahasa Jawa kuno, roh sing nyangkut, amarga katresnan, balio kene, dudu kanggo nyambut, tapi kanggo pamit, asap menebal. Laras memejamkan mata. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Dari kabut, muncul sosok samar Bimo. Wajahnya tenang, tapi mata penuh haru. Maafkan aku, Laras. Aku tak ingin kau tersiksa karena cintaku yang salah jalan. Ujar Bimo lirih, kalau boleh, aku ingin bersamamu. Ujar Laras menangis, belum waktumu. Tapi saat kau benar-benar siap melepasku, aku akan benar-benar tenang. Ujar Bimo. Bimo tersenyum. Ia menyentuh kalung itu. Cahaya terang muncul, lalu sosoknya lenyap perlahan. Damai. Keesokan harinya, Laras berdiri di ladang tempat Bimo biasa berdiri. Ia meletakkan kalung itu di tanah. Tak ada suara gamelan. Tak ada jejak kuda. Hanya angin sepoi membawa wangi kemenyan dan kenangan. Kadang, cinta tak harus memiliki. Tapi cinta sejati adalah ketika kau rela melepaskan, demi jiwa yang tenang. Gumam Laras, pelet jaran goyang telah ditutup. Tapi kisah tentang cinta, tumbal, dan penari dari alam gaib akan selalu hidup, selama masih ada manusia yang berani memaksa cinta menjadi milik mereka. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.